Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini sementara berlangsung pemberangkatan calon-calon jemaah haji kita ke Tanah Suci. Kalau terbaru tanggal 2 yang lalu sudah masuk asrama. Kalau saja mereka sekarang ini sudah tanggal 16, berarti mereka itu sudah meninggalkan Madinah. Karena umumnya jamaah haji itu 9 hari di Madinah untuk melaksanakan yang namanya arba'in. Arba'in artinya 40. Maksudnya 40 salat dilaksanakan secara berjamaah tanpa yang ada tidak dihadiri. Jadi berarti memerlukan 8 hari. 8 kali 5 40. Di antara keutamaannya dalam salah sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang salat di Masjid Nabi 40 salat berturut-turut maka ia terbebas dari kemunafikan, terbebas dari azab dan terbebas dari api neraka. Ini salah satu hikmahnya ialah melatih jamaah itu untuk rajin salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan latihannya ini bisa dibawa pulang ke kampung. Sehingga sebelumnya itu malas melakukan salat berjamaah menjadi rajin salat berjamaah. Tapi coba kita bayangkan, andai kata semua yang telah dari Tanah Suci rajin salat berjamaah, maka saya kira seluruh masjid itu sekurang-kurangnya setengahnya terisi. Ditambah lagi dengan yang memang belum ke Tanah Suci, tentu akan semarak. Apalagi kalau menurut hadis Rasulullah, salat jamaah subuh yang paling afdal. Kenapa? Karena kehadiran kita salat berjamaah subuh itu dinilai kita salat semalam penuh. Kira-kira siaga rakaat ruh. Kira-kira berapa rakaat salat yang kita lakukan kalau satu malam penuh kita melaksanakan salat. Itu nilainya salat jamaah subuh.
Tetapi banyak kejadian di masyarakat kita, salat jamaah subuh yang paling kurang. Pernah saya sampaikan bahwa pelaksanaan haji itu ada 3 model. Yang pertama ialah tamattu, yaitu umrah dilakukan sebelum haji. Yang kedua ifrad, kebalikannya, yaitu umrah nanti sesudah haji. Yang ketiga qiran. Qiran artinya serangkai, dilakukan umrahnya di tengah hajinya. Di mana ini semua punya pendukung. Yang mana afdal? Kalau saya mengatakan bahwa yang afdal itu bagi setiap orang ialah yang sesuai dengan perjalanannya. Kalau kloter awal yang masuk gelombang pertama itu lebih cocok tamattu. Kalau kloter akhir yang masuk gelombang kedua itu cocok dengan ifrad. Makanya macam ma'rus pangkep juga biasanya itu dikasih kloter akhir. Karena jamaah di situ fanatik dengan haji ifrad dari dulu. Kenapa fanatiknya? Karena ustaz manasiknya dulu mengganti nama ifrad itu dengan nama haji lompoh. Kalau ini yang lompoh berarti yang lainnya itu kecil. Kemudian memang ini yang didukung oleh mazhab Syafi'i. Nah, malam ini kita akan bicara tentang keutamaan apa yang didapatkan oleh orang yang tidak berangkat ke tanah suci melaksanakan haji. Karena tidak mungkin setiap orang itu pergi haji, tidak mungkin. Kalau umrah bisa, karena umrah bebas. Tapi haji karena pemerintah Saudi Arabia memberikan jatah, bahwa jatah haji itu hanya 1 orang dari 1000 orang, 1000 penduduk, hanya 1 per mil istilahnya, 1 per 1000. Jadi yang 1000 ini nanti berangkat semuanya setelah 1000 tahun, karena setiap tahun hanya 1 yang berangkat. Nah, tidak mungkin ada yang mencapai 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, 100 tahun saja sudah parah, sudah payah buat kita umat Muhammad. Begitu gandrungnya masyarakat kita untuk berhaji. Saya lihat dari berbagai daerah di mana ada orang-orang Bugis di situ, mereka juga yang banyak. Macam seperti dari Jambi, dari Riau, dari Palembang. Pernah saya ketemukan kelompok di bandara, 1 kelompok jamaah haji.
lagi menunggu jadwalnya untuk masuk. Mereka cerita bahasa Bugis semua. Padahal mereka itu dari Palembang. Karena ini budaya Bugis mencari rezeki. Memang kapan diberikan rezeki oleh Allah, maka target pertama itu haji. Opana naruntu apa sempodal le boleh kipuang itu haji metode narekin nanti di belakang yang lain langsung haji. Malah kadang-kadang ada menurut pandangan saya belum wajib baginya haji, tapi sudah akan naik. Saya tahunya itu ketika pergi manasik di rumahnya, dilihat situasinya macam ini sebenarnya di Panawa haji ini kawan. Karena begitu semangatnya jamaah kita mengakibatkan ini antrian puluhan tahun. Makanya kadang-kadang ada dari daerah kita itu dulu mencari daerah-daerah yang kurang Islamnya, pergi di situ mendaftar supaya lebih cepat berangkatnya dibanding dengan kalau di daerahnya sendiri. Bayangkan sampai ada di daerah kita itu yang sampai 40 tahun antriannya. Yang menjadi masalah ialah bahwa ternyata Tuhan begitu maha penyayangnya kepada hambanya. Bagi mereka yang tidak sempat untuk melaksanakan haji, tetap saja ada keutamaan-keutamaan yang banyak yang bisa didapatkan asal memang dia itu pencinta kebaikan. Ku bawa mondok cinai engkau tongeng ya matama atama raja mapojiri decenge. Kalau ia termasuk hamba-hamba yang memang pencinta kebaikan, begitu banyak kebaikan yang disiapkan Allah kepada mereka yang tidak melaksanakan haji. Coba kita lihat dari riwayat Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa kata baginda? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhil ayyam. Tiadalah beberapa hari di mana amal saleh padanya lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk melakukan amal saleh. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk melakukan amal-amal saleh. Sebegitu mulianya, sahabat bertanya, apakah hari-hari itu lebih afdal daripada berjihad fisabilillah? Kenapa sahabat menanyakan demikian? Karena Nabi tadi mengatakan ini adalah hari-hari yang paling afdal, paling dicintai Allah. Dan diketahui semua bahwa berjihad adalah amalan yang paling afdal. Kalau berjihad fisabilillah amalan yang paling afdal berarti mengalahkan haji. Kalau ini tadi lebih afdal daripada jihad, berarti hari-hari ini amalan-amalan saleh lebih afdal daripada berhaji. Begitu logikanya.
Sahabat tanyakan, apakah lebih afdal daripada berjihad? Nabi mengatakannya, walal jihadu fisabilillah. Tiadalah juga jihad itu lebih afdal daripada amal-amal saleh pada 10 hari pertama ini. Kecuali apabila seseorang keluar berjihad dan ia syahid dan tidak ada yang kembali. Tapi kalau seorang pergi berjihad dan masih kembali, masih kalah itu daripada amalan-amalan yang kita lakukan 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu di antara amalan itu apa contohnya? Kita lihat pada riwayat yang kedua, di mana Nabi mengatakan, ma min ayyamin a'zamu, tiadalah beberapa hari yang paling agung indallah, di sisi Allah, wala habilallah, dan tidak ada yang lebih dicintai Allah, al amalu fina, amal padanya, min ayyamil asyr, daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu Nabi melanjutkan dengan mengatakan apa? Fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari itu minat tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir. Nah ya moya fala ilai syu'e, perbanyak tasbih, membaca subhanallah, perbanyak tahmid, membaca alhamdulillah, perbanyak tahlil, membaca la ilaha illallah, membaca takbir, berperbanyak Allahu Akbar. Makanya saya katakan, di daerah kita boleh dikatakan rata-rata masjid itu punya majelis taklim daripada ibu-ibu. Alangkah baiknya kalau membuat program, ibu membuat program untuk melaksanakan zikir-zikir pada hari-hari ini. Umpamanya setiap selesai salat asar, jadi program rame-rame pergi salat jamaah asar, dan setelah selesai melaksanakan zikir-zikir membaca ini. Barang setengah jam, karena tu yasin sudah ada amalan, daripada nanti ada pilkada baru berzikir. Mereka mah pakuro. Engkau pak calon pakai do, nak pakai do masih sikir politik ya. Ay bata-bata kayak kamu gak pala nalolongan ngopak bero. Nasabah tidak ikhlas. Coba ikhlas. Tentu dilanjutkan apabila sudah terpilih. Dilanjutkan. Jadikan program. Ini kita punya ibu-ibu majelis taklim, sepertinya tidak ada programnya. Nanti dibuatkan program, baru lagi bergerak. Maunya itu harus ada program, program mingguan, bulanan, tahunan. Seperti ini tiap tahun harus diisi. Dan ini kan yang dianjurkan Nabi di sini, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Diselang-selingi dengan istighfar, dengan salawat. Kemudian jangan lupa pada hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah, di mana jamaah haji lagi wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Apa kerja kita di sini? Puasa. Puasa yang tidak disunnatkan bagi jamaah haji, karena keberadaannya di sana dengan melakukan amal wukuf itu sudah mencukupi, sehingga tidak perlu untuk puasa. Puasa ini khusus bagi kita yang tidak berangkat. Bagaimana keutamaannya? Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, man sama yauma Arafah, barang siapa puasa pada hari Arafah, man sama yauma Arafah, barang siapa puasa pada hari Arafah, gufir lahu zambu sanataini mutatabi'atain, diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Diampunkan baginya dosa yang ia lakukan dalam 2 tahun berturut-turut. Barakatnya. Nah, ada hal yang penting untuk saya sampaikan kepada imam. Mana tadi Imam Syahrin? Asuko kue. Semestinya imam itu duduk di sini kalau pengajian aja terus sudah subuh. Ya namanya imam itu makro. Dia nama sempadan di bawah. Semua kebaikan-kebaikan harus imam itu yang lebih dahulu melakukan, menjadi contoh kepada makmum. Maka memang Allahu Akbar, kalau tadi makmumnya Allahu Akbar, maka memang Assalamualaikum, maka Assalamualaikum. Makanya sebenarnya tidak ringan untuk menjadi imam yang sebenarnya, karena harus mengupayakan dirinya menjadi imam dalam segala hal kebaikan, menjadi contoh dalam keseharian. Kita ada imam yang kedua. Mana itu imam yang kedua tadi ada? Ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan ini, dan menyangkut imam dan juga jamaah, tapi lebih dahulu imam. Ialah persoalan takbir hari raya. Ya roh ini biasanya ipa pada mana ya roh? Al perpitarae, al perkarobai, wanin napa kita kabir? Ternyata beda. Dan inilah yang perlu diketahui oleh semua.
tentunya lebih-lebih lagi imam. Bahwa untuk Idul Fitri, ini takbirnya, nanti dimulai pada malam Lebaran. Di antara salat dan tidak dijadikan zikir sesudah salat. Nah, rata-rata ini dipancaji zikir itu. Jadi untuk malam Idul Fitri, zikirnya sesudah salat biasa. Pura mas sepaja sunnah. Napa ni takbir? Palawangan sempajangnya antara salat. Begitu juga sesudah salat Isya tidak diakan zikir, nanti sesudah salat sunat baru lakukan takbir. Di mana Nabi mengatakan zayyinu ayyadakum bitakbir, hiasi lebaranmu dengan takbir. Jadi takbir ini memang perhiasannya lebaran. Dan nanti lagi sesudah salat subuh sampai kita salat Id. Sesudah itu berhenti, tidak lagi selesai sudah. Jadi terbatas waktunya, yaitu hanya malam Id dan sampai sebelum salat Id. Tapi tidak dijadikan zikir salat. Jangan wakadah farun yang kali imangin nasabah imangin ya kata mana sitai purana assalamualaikum Allahu akbar Allah masjid tu itu kasih jamaah agak kita. Sementara ya untuk Idul Adha, dan ini yang kita hadapi nanti. Untuk Idul Adha, takbirnya dijadikan zikir sesudah salat. Di samping di antara salat. Dan kapan dimulainya? Dimulai pada sesudah salat subuh hari Arafah. Dimulai takbir Idul Adha sesudah salat subuh hari Arafah, hari di mana tadi kita puasa, dan itu jadi zikir. Jadi sesudah salat subuh hari Arafah, imam itu pura nikmat bersalam, maka ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu jadi zikir sesudah salat subuh hari Arafah. Dan berlangsung terus setiap selesai salat sampai hari keempat dari hari raya. Namanya Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, sampai sesudah salat asar. Sampai sesudah salat asar hari keempat hari raya, yaitu hari-hari di mana kita menyembelih kurban. Jadi ini yang banyak takbirnya. Karena takbir di sini, takbir juga nanti pada malam Lebaran takbir juga tetap ada. Tetap ada juga itu takbir antara salatnya. Makanya bagi orang Arab
Idul Adha yang dinilai sebagai hari raya besar, sementara Idul Fitri dianggap hari raya kecil. Dan karena itu untuk hari raya Idul Fitri mereka tidak makan, hanya kue-kue yang disiapkan. Bepamin apa sadia mufoso bawang alimu lo kemasyara beparakom itu lolongan kira. Tapi nanti sesudah Idul Adha baru makan besar. Apa ini OGE aja maseng. Malopo Idul Fitri nasabah apa? Nasabah balas dendam di pura ma puasa telu pulau sona balas dendam. Negaga ma pesta kolesterol Itu tadi yang saya katakan sangat penting diketahui oleh imam dan jamaah juga. Karena selama ini ipapar pada mana midi? Ya miru pasir ingin melampekna watuna tapi benila permana pilih pamulai. Napa ya lah mana sikiri? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dan pada malam Lebaran itu kita perbanyak takbir, dan itu namanya menghidupkan malam Lebaran. Nabi mengatakan man ahya lailatal fitri wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, tidak akan mati hatinya ketika manusia ditimpa penyakit yang namanya kematian hati. Ni gini matrewi wenina lepereng pitarain lepereng karubai de nana mati atinna wetu nana kenala satawir yasange amati ngati kaya sang amati ngati nareko mak buta taru sek ditau mak buta tare papa de tu butai papa de tu matarue na de mana buta de tu nama taru betuan aga. Kapan seseorang tidak lagi dapat menggunakan penglihatannya untuk melihat kebaikan, dan kapan seseorang tidak mampu untuk mempergunakan pendengarannya mendengar kebaikan, maka ketika itu ia telah ditimpa penyakit kematian hati. Wal iyadzu billah. Kiranya inilah bahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pengajian-pengajian kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wa irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.